Halo para pemirsa, ketemu dengan saya lagi Anton dari channel YouTube by Collection Daily ya. Kita harus senang ya, meskipun sudah memasuki tahun baru dan ya yang paling menyenangkan dari berpindahnya tahun adalah kita bisa berkesempatan menonton film-film besar yang akan turun ke bioskop dalam waktu triwulan pertama, yaitu 3 bulan pertama ya di tahun baru ini. Di mana film-film yang bakalan keluar ini sudah antri ya, dan judulnya menarik-narik semua, dan pastinya Anda harus nonton film yang akan saya review kali ini ya, di review teaser ya. Kalian harus nonton, percaya saya, dan ikuti terus video ini sampai akhir karena kalian akan tahu kenapa film ini layak dan harus Anda tonton kalau Anda ingin lanjut di universe ini. Oke? Ikuti terus. Oke teman-teman, terima kasih masih ada di channel ini ya. Jadi seperti yang saya omongkan sebelumnya, bahwa film pembuka dari dunia MCU, Marvel Cinematic Universe, di tahun 2023 ini adalah Ant-Man Quantumania, Ant-Man and Wasp ya mungkin ya, saya nggak terlalu hafal judulnya yang pasti lengkap, tapi Quantumania, dimana Ant-Man ini adalah film pembuka untuk Phase 5. Jadi seperti yang Anda ketahui adalah film Marvel ini sudah masuk di fase kelima ya. Jadi film Wakanda Forever kemarin adalah penutup dari fase keempat ya, dan ini adalah masuk fase kelima. Ant-Man didapuk untuk film pertamanya. Dan saya nggak akan spoiler apapun yang ada di dalam trailer nanti, namun saya bisa kasih Anda beberapa tips ya sebelum Anda menonton film ini. Yang pertama, Anda harus nonton Ant-Man 1 dan 2 ya, yang rilis tahun 2015 dan 2018 kemarin. Anda harus nonton itu. Yang ketiga, Anda harus nonton Loki ya, serial dari Disney Plus. Loki ini merupakan satu kesatuan ya dengan cerita yang akan Anda nonton. Nah, oke. Kalian mungkin masih ingat ya pada saat kejadian di Avengers bahwa karakter yang bernamanya War Machine ya, War Machine itu punya ide untuk kembali ke masa lalu, untuk dia meragakan seperti gini, dia gimana kalau kita kembali ke masa lalu dan mengginikan yang namanya Thanos waktu kecil. Jadi dia gini, nah itu clue-nya. Dimana akhirnya memang di Avengers Endgame seluruh tim Avenger ini kan berpetualang kembali ke masa lalu. Masih ingat kan ya? Nah, karena mereka melakukan tindakan seperti itu, ditambah dengan Spider-Man No Way Home yang juga Doctor Strange dengan si Peter Parker ini main-main dengan timeline ya, akhirnya karakter yang bernama Kang yang diperankan oleh Jonathan Majors ini muncul. Jadi Kang ini adalah penguasa waktu, di mana ya kita sudah pernah sedikit mengintipnya di Loki ya, Loki. Jadi Anda harus nonton. Dan kalau dari komiknya yang dulu pertama kali rilis tahun 63 dan ya dia pertama kali sedikit muncul di 63, lalu dia mulai benar-benar terbit tahun 64. Dia adalah musuh bebuyutan Avengers dan Fantastic Four ya. Jadi memang dia kekuatannya adalah time travel. Dia bisa menguasai waktu dan berpindah-pindah masa. Jadi dia ini bisa dibilang tidak pernah mati ya, karena selalu ada di setiap timeline yang ada. Oke. Dan sebelum saya mulai review ini, kenapa saya tadi tekankan bahwa Anda harus nonton Ant-Man ini ya? Karena kalau Anda perhatikan ya, di phase 1, phase 2 dan phase 3 selalu ada Avengers, betul nggak? Ada Avengers pertama, Avengers 2 si siapa? Ultron, lalu Avengers 3 Infinite Wars dan Avengers 4 Endgame. Nah, di fase 4
itu tidak ada film Avengers ya. Jadi skip satu masa, tidak ada Avengers sama sekali. Lalu nanti Avengers akan kembali pada tahun 2025 dan 2026 ya. Semoga kita sama-sama panjang usia untuk bisa nonton dua film ini. 2025 dan 2026 ada Avengers, Kang Dynasty dan Secret Wars. Kalian tebak musuh di dua Avengers ini siapa kira-kira? Ya, judulnya saja sudah kelihatan ya. Judulnya adalah Avengers Kang Dynasty. Jadi bisa kalian pastikan bahwa musuh di dua Avengers ke depan adalah si Kang ini ya. Kang the Conqueror atau Kang sang penakluk. Oke? Jadi itu alasan kenapa Anda harus nonton Ant-Man kali ini ya. Cukup kuat kan alasannya? Oke teman-teman ya. Sekarang saatnya kita putar trailernya untuk pertama kali karena saya sebelumnya belum pernah nonton. Jadi kita review untuk sekalian ya untuk channel ini. Oke, yuk kita mulai. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter, Oke. but you've lost a lot of time, like me. We could help each other with that. Oke, kalau saya lihat sekilas ya, ada suara si Kang ya, Jonathan Major ini ngomong bahwa dia sekilas bilang Scott Lang atau Ant-Man ini kehilangan banyak waktu. Mungkin pada saat blip ya, pada saat si Thanos menghilangkan orang-orang selama 5 tahun, dia kehilangan waktu, apalagi waktu bersama dengan anaknya. Dan sejauh yang disampaikan di trailer ini, kayaknya si Kang ini minta tolong yang namanya Ant-Man atau Scott Lang ya, yang diperankan oleh si Paul Rudd ya. Oke, karena memang di film Ant-Man 1 2015 itu ya, kan ceritanya si Scott Lang ini basicnya maling ya. Maling, jadi kita nonton lagi ya. Oke. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. Oke. They can rewrite existence and shatter timelines. Oke. Ya, yang menarik lagi, Kang menawarkan sesuatu kepada Scott Lang, dan Scott Lang tanya, apa yang kamu tawarkan kepada saya? Waktu. Ya, saya nggak ngerti kenapa si Ant-Man ini sangat butuh waktu bisa diulang kembali. Dan casting yang ibunya si Hope ini yang diperankan oleh Michelle Pfeiffer, dia bilang bahwa Kang adalah seorang yang bisa mengatur waktu, bahkan menghancurkan waktu itu. Wah, jadi memang mungkin si Hope ya, Hope ceweknya ya, ibunya Hope lah ya, Janet Van Dyne ini pernah bertemu dengan Kang sebelumnya, karena sempat dia tertinggal di dalam Quantum Realm ya, yang sebelumnya. Oke? You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You will bring me what I need. Everything you call life will end. Cukup membingungkan atau mungkin cukup bikin orang penasaran ya, karena Janet, ibunya si Hope ini sudah peringatkan kepada Scott Lang untuk tidak mempercayai si Kang ya. Namun Scott Lang melawan karena dia bilang, saya masih bisa diberi yang namanya kesempatan kedua oleh si Kang ini. Jadi dia akan melakukan perintah atau mungkin suruhan Kang ini, disuruh ngambil apa, nyuri apa, atau mungkin berbuat apa ya.
Jadi dia cuma berharap punya kesempatan kedua. Itu yang sedikit bikin penasaran apa yang terjadi sebenarnya sampai si Ant-Man atau Scott Lang ini putus asa ya, dan dia harus melakukan yang namanya nuruti maunya si penjahat ini, Kang ini. This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal. Oke, di bagian yang ini yang sang anak dari Scott Lang yang ceritanya tersedot juga ke dalam Quantum Realm sudah bersuara yang mungkin sedikit ini semua gara-gara saya. Jadi keputusan Scott Lang untuk mengerjakan perintah Kang ini pasti gara-gara ya sesuatu yang ada hubungannya dengan dia dan anaknya ya. Lalu Kang ini punya pasukan, punya armada nggak karu-karuan ya, makanya disebut sebagai dinasti ya, dinasti. Sebuah bukan cuma sekedar kerajaan ya, dinasti itu sudah di atas kerajaan. Jadi sebuah kayak sekian ratus tahun dikuasai sama mereka semua. Lalu tadi ada yang menarik dari trailer ini, yaitu kemunculan perdana karakter yang kita kenal selama ini di komik yang bernama MODOK. MODOK. Ini tadi kelihatan sekilas dia muncul di trailer ya, entah itu sebagai anak buahnya Kang atau mungkin robotnya Kang atau mungkin pasukannya Kang, saya nggak ngerti. Tapi ada karakternya namanya MODOK. Buat teman-teman yang pecinta Marvel yang sangat-sangat mengerti dunia Marvel, Anda pasti tahu yang disebut MODOK ini seperti apa ya bentuknya. Ya kepalanya besar, naik kursi, terus ya nanti, dan dia sudah muncul ya. Thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Oke, di bagian ini cukup mengerikan ya, karena kita lihat si Kang ini menendang helm si Ant-Man sampai retak ya, dan dia sudah babak belur semua ya, dua orang ini. Lalu ini ada statement dari Kang ini yang cukup menghebohkan. Dia bilang gini ya di trailernya, kamu pikir kamu bisa menang? Nah terus jawaban si Scott Lang ini bikin shock juga. Saya nggak bilang saya harus menang kok, cuma kita berdua aja yang harus kalah. Jadi istilahnya Scott Lang mengajak, kalau dalam kejadian yang nggak enak itu kayak kita mati bareng aja yuk, atau kita nggak usah menang sama-sama. Ibaratnya kalau daripada satu penjahat ini menang, lebih baik penjahat ini diajak kalah sama-sama gitu loh ya, karena Scott Lang sudah merasa pasti dia kemungkinan besar akan kalah di event kali ini. Semoga saja dia masih dapat kesempatan banyak ya di Marvel selanjutnya, karena terus terang gini, ini intermezzo ya teman-teman ya. Ant-Man adalah karakter yang tidak pernah disangka bisa bertahan sampai 3 film, karena dia hitungannya di Marvel adalah underdog ya, karakter yang tidak pernah diperhitungkan. Kalau kalian bisa bayangkan, Hulk itu cuma dapat satu film bioskop ya, yang diperankan oleh bukan Mark Ruffalo namun Edward Norton ya. Nah sementara Ant-Man itu popularitasnya sama Hulk itu ya, tata surya sama bumi lah. Ant-Man ini bukan siapa-siapa sebenarnya di dunia Marvel. Namun di MCU dia dapat 3 film tersendiri loh, 3 film sendiri. Hawkeye 1 TV series saja, Black Widow 1 movie saja. Jadi Ant-Man ini jangan dipandang sebelah mata ya. Dia kecil namun dia bisa mengagetkan. Dia yang bikin Avenger itu bisa menang di Endgame, dan kita harapkan kali ini lawan Kang pun dia bisa menang ya. Ini bukan spoiler kok. Oke, kita lanjut. Oke,
Jadi itu ya trailer yang kita saksikan, sudah saya review sedikit-sedikit ya, dan saya berhentikan supaya kalian tidak bingung. Jadi Ant-Man and Wasp Quantumania, menurut info film ini akan diputar segera ya di minggu kedua bulan Februari 2023 ya. Jadi teman-teman segera nonton kalau kalian tidak ingin ketinggalan berita dari Marvel Cinematic Universe phase kelima yang akan segera dimulai dalam hitungan hari. Oke, teman-teman. Sekian review dari saya mengenai trailer reaction Ant-Man and Wasp Quantumania kali ini. Ya, buat teman-teman pecinta Marvel yang mungkin tahu temannya suka, kalian yang sudah nonton video saya kali ini, kalian bantu share ya, supaya kita bisa sama-sama saling mengenal, bisa saling ngasih masukan, dan kalian juga bisa lihat bahwa di channel ini kami sering sekali mereview-review trailer yang film yang akan dimainkan. Lalu kita juga ada unboxing barang, kita nge-review barang-barang yang unik, juga ya barang-barang yang mungkin jarang pernah kalian lihat ya. Jadi buat yang baru saja menonton, salam kenal dan ikuti terus channel ini dengan menekan tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan. Dan oke, sampai ketemu pada review film berikutnya. Dadah. Nonton dan subscribe YouTube dari By Collection Daily. Subscribe ya. Kalau enggak ibu akan mengantuimu.